Ataupun andaikan ada Rasulullah di sisi Ceng Zamzam, apa yang akan disampaikan oleh Ceng Zamzam? Saya bahkan bersembunyi karena malu banget gitu. Kok bisa saya bisa bertemu sama Rasulullah, seandainya Rasulullah. Adapun kalau saya ditakdirkan bisa langsung berjumpa dengan Rasulullah saat ini, ada Rasulullah saat ini, saya akan mencium kaki beliau. Insyaallah. Bahwa ya Rasulullah, saya mencintai engkau ya Rasulullah. Saya mengalami masa-masa sumpek luar biasa. Saya itu suka ngehalu bahasanya. Coba ya kalau misal sekarang saya itu tetanggaan sama Rasulullah, rasanya kalau misal lagi sumpek, lagi ada masalah, saya tinggal keluar pintu, ketuk rumah Rasulullah, curahin itu semua sama Rasulullah. Atau gak usah curahin, cukup memandang wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, saya yakin itu semua masalah, problem dalam kehidupan saya anggap gak ada guna itu semua. Sallallahu alaihi wasallam. Percis sama sebetulnya yang dirasakan oleh Ceng Zamzam dan juga Sayyidi Hussein. Tapi ana ingin mengucapkan satu kalimat saja untuk beliau. Wahai Nabi, akui aku sebagai umatmu. Itu aja sebenarnya. Baiklah, Ceng Zamzam, seandainya ataupun andaikan ada Rasulullah di sisi Ceng Zamzam, apa yang akan disampaikan oleh Ceng Zamzam? Tafadhol. Tentu saya bakalan bersembunyi ya. Saya bakalan bersembunyi karena malu banget gitu. Kok bisa saya bisa bertemu sama Rasulullah, seandainya Rasulullah. Adapun kalau saya ditakdirkan bisa langsung berjumpa dengan Rasulullah saat ini, ada Rasulullah saat ini, saya akan mencium kaki beliau. Insyaallah. Bahwa ya Rasulullah, saya mencintai engkau ya Rasulullah. Bahwa engkau bersabda anta ma'aman ahbabta, dan saya pengen bersama engkau nanti di surga. Seandainya ada Rasulullah di sini, itu yang mungkin saya lakukan. Bersujud mencium kaki Rasulullah SAW, meminta selalu bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Baiklah, pertanyaan kedua. Insyaallah, begitu besar cinta seorang umat kepada Rasulullah. Sayyid Hussein, pertanyaan yang sama. Andai di depan antum saat ini ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang antum ingin sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jujur sebenarnya dilema banget. Di satu sisi saya merasa bahwasanya ketika saya mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah tahu terhadap apa yang selama ini saya perbuat, tentunya rasanya ingin sembunyi, malu, rasanya mengaku cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan dakwah sang baginda, tapi ternyata perilakunya begini-begini. Banyak perbuatan-perbuatan kotor saya yang justru mengataskan nama sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya rasanya malu banget. Tapi di satu sisi saya yakin betul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah peduli terhadap itu. Saya yakin betul Rasulullah akan menerima saya apa adanya. Dengan bermodalkan cinta saja, dengan perbuatan saya yang seperti ini, saya yakin Rasulullah mau menerima saya. Mungkin saya akan mendahulukan husnudzan saya dengan segala macam dosa saya untuk bisa bertemu dengan beliau. Kadang saya mengalami masa-masa sumpek luar biasa. Saya itu suka ngehalu bahasanya. Coba ya kalau misal sekarang saya itu tetanggaan sama Rasulullah, rasanya kalau misal lagi sumpek, lagi ada masalah, saya tinggal keluar pintu, ketuk rumah Rasulullah, curahin itu semua sama Rasulullah. Atau gak usah curahin, cukup memandang wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, saya yakin itu semua masalah, problem dalam kehidupan saya anggap gak ada guna itu semua. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Semoga kita kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah Amin Allahumma. di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz Wadi, pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama, seandainya ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan antum, apakah yang ingin aku sampaikan dan lakukan? Percis sama sebetulnya yang dirasakan oleh Ceng Zamzam dan juga Sayyidi Hussein. Tapi ana ingin mengucapkan satu kalimat saja untuk beliau. Wahai Nabi, akui aku sebagai umatmu. Itu aja sebenarnya. Karena ada satu lirik yang luar biasa kalau menurut ana. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, karena dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Jadi anak ingin diakui sebagai umatnya saja udah cukup. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wahai Nabi, akui aku sebagai umatmu. Apakah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya? Mungkin malam ini kita dikumpulkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mau kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik yang memang kelak bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya kita malam hari ini Allah kumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini, bersolawat, mendengarkan, meniru akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini Allah istiqomahkan, selalu tetap dalam kebaikan, dan Allah tumbuhkan lagi rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bukan hanya narasumber yang ingin kita tanyakan juga, tetapi saya ingin mendengarkan juga dari perwakilan dari jamaah. Mungkin di sini ada salah satu jamaah yang ingin mengutarakan rasa cinta dan rindunya kepada Rasulullah SAW. Satu ikhwan, satu akhwat. Ada yang mau? Ana boleh Baik, bertanya. fadhol. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, ana tadi melihat antum sepertinya dari awal sampai tadi akhir antum selalu bersemangat, sholawat, khusyuk dalam mendengarkan qasidah. Seandainya saat ini Rasulullah berada di sisi antum, apa yang ingin antum sampaikan? Fadol. Sepertinya sama seperti yang disampaikan oleh akhina Ustadz Zamzam, Sayyid Hussein Nasyiban, dan Kang Dodi Hidayatullah. Yang pertama, pasti akan malu bersembunyi dan tidak akan menyangka dan tidak akan tahu bahwasannya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, dan akan mengucapkan yang pertama, ya Rasulullah, akuilah aku sebagai umatmu ya Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, mungkin dari akhwat ada yang bisa disambungkan ke bawah? Tidak. Baik. Baiklah para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda bukti cinta kita. Oh, satu lagi. Baik, fadhol. Kita ingin dengarkan untayan ataupun ungkapan rasa rindu dan cinta kepada kekasih. Kalau ada Rasulullah di depan saya, ya Rasulullah, apakah pantas orang seperti saya ya Rasulullah? Jangankan bertemu denganmu, mencintaimu saja mungkin adalah hal yang tidak mustahil, tapi bagi saya adalah hal yang
luar biasa untuk saya dapatkan ya Rasulullah. Tetapi ini usaha saya ya Rasulullah, ini bukti cinta saya ya Rasulullah, bahwasanya saya cinta dengan Engkau, saya ingin kenal dengan Engkau, saya mencoba mendekati para keturunan-keturunanmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jika Allah takdirkan saya untuk bersamamu nanti ya Allah, maka jangan tinggalkan aku ya Rasulullah. Jangan engkau palingkan wajahmu dari wajahku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan engkau lupakan aku segala dosa-dosaku ya Allah. Ya Rasulullah, mintakan ampun dosa-dosaku kepada Allah, karena sesungguhnya engkau yang mengatakan sendiri Rasulullah, ketika engkau melihat umatmu yang berbuat dosa maka engkau akan mengampuninya ya Rasulullah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala,